Kemana roh orang Kristen pergi setelah mengalami kematian? Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang didesain menurut gambar dan rupa Allah seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Manusia memiliki 3 elemen penting yaitu tubuh, jiwa dan roh. Tubuh dan jiwa akan mati tanpa adanya hembusan nafas atau roh kehidupan dari Allah. Pada awalnya Allah membentuk manusia dari tanah liat dengan dilengkapi sebuah otak yang berfungsi untuk mengendalikan tubuh dan jiwa manusia. Tubuh adalah yang kelihatan atau fisik, sedangkan jiwa mencakup pikiran dan perasaan atau metafisik. Tubuh dan pikiran atau perasaan manusia dikendalikan oleh otak, maka dapat dipastikan bahwa tubuh dan jiwa manusia diciptakan dari tanah liat. Sebelum saya menjelaskannya, mari kita buka dulu firman Tuhan berikut ini. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 5-6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka, maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayat ini ditegaskan lagi oleh Daud di dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ketiga ayat tadi dengan gamblang menjelaskan bahwa pada saat manusia menghembuskan nafas terakhirnya, maka tubuh dan pikirannya pun ikut mati. Hanya rohnya sendiri yang tetap hidup dan kembali kepada Allah seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuh dan jiwa akan mati total jika kehilangan rohnya. Orang yang mengalami gangguan jiwa tetap hidup tubuhnya walaupun jiwanya telah mati, karena masih ada roh yang menggerakkan otak manusia untuk mengendalikan tubuhnya. Begitu pula orang yang mengalami penyakit stroke total, masih bisa hidup dan berpikir walaupun tubuhnya telah mati, karena masih ada roh yang menggerakkan otak untuk mengendalikan pikiran dan perasaannya. Jadi tubuh dan jiwa akan mati karena berasal dari tanah liat, sedangkan roh tidak akan mati, karena roh berasal dari Allah. Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27, maka sebagaimana manusia memiliki tubuh, jiwa dan roh, maka Allah juga memiliki ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itulah yang kita kenal dengan Allah Tritunggal atau Trinitas, yaitu Bapa yang adalah jiwanya, Putra yang adalah tubuhnya, dan Roh Kudus adalah rohnya. Dan ketiga unsur itu ada sebelum langit dan bumi diadakan oleh mereka. Jiwa atau Allah Bapa, tubuh atau Putra dan Roh Allah semuanya terdapat di dalam Yesus Kristus yang kita kenal. Sebab firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 7, Yesus pernah berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Jadi mulai sekarang gak usah lagi mengatakan bahwa Allah orang Kristen berjumlah 3 orang. Apalagi menanyakan siapa bidannya. Yang membedakan manusia dengan Allah adalah, tubuh dan jiwa manusia diciptakan Allah dari tanah liat, sedangkan tubuh, jiwa dan roh Allah tidak diciptakan oleh siapapun karena Dia adalah yang awal dan yang akhir. Itulah alasan kenapa tubuh Yesus yang mati tidak sempat menjadi debu, karena tubuh Yesus bukan tercipta dari tanah liat seperti Adam dan keturunannya. Jadi Adam diciptakan oleh tangan Yesus sendiri yang di dalamnya bersemayam Allah Bapa dan Roh Allah. Sebab ada tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yesus menegaskan bahwa sebelum Abraham dijadikan oleh Dia telah ada jauh sebelumnya.